Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Jika awal tahun biasanya dirayakan oleh orang-orang dengan sukacita, di Kazakhstan yang terjadi malah sebaliknya nih. Masyarakat Kazakhstan marah menyusul naiknya harga bahan bakar gas cair. Naiknya nggak tanggung-tanggung emang, 2 kali lipat, dari 60 tenge jadi 120 tenge. Pada 2 Januari 2022, ratusan pendemo pun turun ke jalan untuk menyuarakan protes mereka, menuntut supaya harga bahan bakar gas cair itu dikembalikan seperti semula. Demonstrasi ini awalnya bermula di Zhanaozen yang terletak di bagian barat Kazakhstan. Demonstrasi dengan cepat menyebar ke daerah-daerah lain seperti Kurik, Akshukur, Aktau, Almaty, hingga ke ibu kota Nur Sultan. Seiring dengan menyebarnya demonstrasi ini, pendemo menuntut hal yang lebih besar. Dari yang sebelumnya cuma menuntut penurunan harga bahan bakar, jadi menuntut reformasi politik. Para pendemo tidak puas dengan kinerja pemerintah, sekaligus menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kebebasan politik itu maksudnya begini, jadi Kazakhstan ini dulunya bagian dari Uni Soviet. Namanya Republik Sosialis Soviet Kazakh, atau disingkat RRS Kazakh. Ketika Uni Soviet runtuh, Kazakhstan pun memerdekakan diri, tepatnya di tanggal 16 Desember 1991. Kazakhstan dipimpin oleh sosok berpengaruh bernama Nursultan Nazarbayev. Kekuasaan Nazarbayev ini berlangsung sangat lama. Dia sudah memimpin dari tahun 1990, bahkan sejak Kazakhstan itu masih bernama RRS Kazakh. Ketika Kazakhstan merdeka, dia pun menjadi presiden pertama Kazakhstan. Nah, Nazarbayev ini baru mengundurkan diri di tahun 2019, yang artinya kekuasaannya berlangsung selama 29 tahun. Nazarbayev digantikan oleh Kassym-Jomart Tokayev yang menjabat dari tahun 2019 hingga sekarang. Tokayev ini kroninya Nazarbayev. Dia pernah menjabat sebagai penasihatnya Nazarbayev, sehingga memunculkan spekulasi di kalangan oposisi kalau Tokayev ini sebenarnya boneka aja, yang berkuasa dan berpengaruh tetaplah Nazarbayev. Apalagi Nazarbayev ini walaupun udah nggak jadi presiden lagi, tapi dia masih menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Kazakhstan yang punya mandat membuat kebijakan dengan periode kepemimpinan seumur hidup. Di sisi lain, masyarakat Kazakhstan hidup dalam keterbatasan. Rata-rata pendapatan masyarakatnya kurang dari $600 per bulan. Itu kalau dirupiahin kurang dari 8 juta rupiah. Padahal negara ini memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Tetapi kekayaan Kazakhstan itu hanya dimiliki oleh segelintir crazy rich. 162 orang menguasai 50% kekayaan di Kazakhstan. Parah sih. Karena adanya agenda reformasi politik inilah demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan. Para demonstran itu menuntut pergantian rezim. Mereka merobohkan patung Nazarbayev, membajak bandara internasional Almaty, dan membakar gedung-gedung pemerintahan. Terus aparat keamanan juga tidak lepas dari target penyerangan. Ada 2 aparat yang ditemukan tewas dalam keadaan kepala terpenggal. Ya, intinya di balik protes harga bahan bakar itu tersimpan ketidakpuasan yang jauh lebih besar. Melihat kondisi negara yang semakin kacau, Tokayev mengambil sejumlah langkah. Ia memenuhi tuntutan masyarakat untuk mengembalikan harga bahan bakar ke harga semula. Bersamaan dengan hal itu, Tokayev juga menetapkan status state of emergency, yaitu menyatakan kalau negara dalam keadaan darurat dan aparat keamanan berhak bersikap tegas dan melakukan tindakan apapun dalam rangka pengamanan. Salah satu implementasi dari state of emergency ini adalah pemberlakuan jam malam. Jadi dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi, tidak ada yang boleh berkeliaran kalau nggak mau di... Beberapa hari kemudian, Tokayev melabeli pelaku kerusuhan itu sebagai bandit dan teroris. Pelabelan tersebut mengakibatkan dampak yang besar dari sisi kebijakan, karena dengan pelabelan semacam itu, aparat keamanan jadi punya otoritas yang lebih besar untuk bertindak di luar koridor hukum. Tokayev memerintahkan untuk langsung saja menembak para bandit dan teroris itu tanpa peringatan. Sumber terpercaya pemerintah meyakini kalau pelaku kerusuhan itu sebagian juga datang dari luar negeri, dan mereka merupakan pasukan terlatih. Namun sejumlah pihak mengkritik pelabelan tersebut sebagai upaya pembungkaman, serta hanya dijadikan sebagai pembenaran saja bagi pemerintah untuk melakukan kekerasan. Tokayev lalu meminta bantuan ke Collective Security Treaty Organization atau CSTO untuk mengamankan situasi di Kazakhstan. CSTO ini mirip-mirip NATO gitulah, organisasi keamanan kolektif yang mana kalau ada satu negara anggota yang terancam, maka negara anggota lainnya akan membantu.
CSTO terdiri atas negara pecahan Uni Soviet yaitu Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Karena pemerintah Kazakhstan mengklaim keamanan negara sedang terancam oleh perusuh, CSTO jadi punya justifikasi untuk masuk ke Kazakhstan. Pada 6 Januari 2022, semua negara anggota CSTO mengirimkan pasukan dan peralatan militer mereka masuk ke Kazakhstan. Pasukan CSTO diplot untuk mengamankan objek-objek vital negara seperti gedung pemerintahan dan bandara. Terjunnya CSTO ke dalam konflik domestik Kazakhstan memberikan sinyal kepada seluruh dunia bahwa rezim Kazakhstan tidak mudah digoyang. Ada kekuatan besar di kawasan yang selalu siap menopang kekuasaannya. Ini membuat Tokayev jadi semakin percaya diri dalam mengontrol Kazakhstan. Intervensi CSTO ini juga memiliki makna tersendiri bagi Rusia. Rusia bagaimanapun adalah negara bekas pecahan Uni Soviet yang paling kuat dan berpengaruh. Rusia dulunya adalah pusat pemerintahan Uni Soviet, dan hingga sekarang tindak tanduk negara pimpinan Vladimir Putin itu masih mencerminkan ambisi Uni Soviet dulu. Sangat jelas intervensi CSTO ini dipandang sebagai upaya Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya terhadap negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Rusia tentu tidak ingin kasus seperti Ukraina di mana negara tersebut membelot ke blok Amerika terjadi juga pada Kazakhstan. Pemerintah Kazakhstan dengan cepat membalikkan keadaan. Kondisi di Kazakhstan pun perlahan mulai stabil. Tak sampai 2 minggu sejak diterjunkan, pasukan CSTO ditarik kembali ke negaranya masing-masing. Tepatnya dalam rentang waktu 13-20 Januari 2022. 225 orang tewas dalam kerusuhan berdarah ini, di mana 19 orang diantaranya adalah aparat keamanan. Lebih dari 2.600 orang luka-luka dan 12.000 orang ditahan. Demonstrasi berdarah ini pada akhirnya juga menciptakan intrik politik dalam negeri, karena secara mengejutkan Tokayev mencopot Nazarbayev dari posisi Ketua Dewan Keamanan Kazakhstan. Itulah tadi penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di Kazakhstan di bulan Januari lalu. Semoga penjelasan video ini dapat menambah wawasan kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya. Bye.